Perkenalkan, nama saya Gloria Lala. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan laporan praktikum 7 dan 8 kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Ada Family, Andika, William, dan Rayhandi. Judul praktikum yang ke-7 dan ke-8 ini adalah Morfologi dan Anatomi Tumbuhan. Tujuan praktikum yang ke-7 adalah membandingkan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji pada tumbuhan monokotil dan dikotil secara morfologis. Tujuan praktikum yang ke-8 yaitu mengamati jaringan-jaringan penyusun akar, batang, dan daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, tanaman jagung dan tanaman kacang tanah lengkap dengan akar, batang, dan daun. Yang kedua, bunga tanaman kembang sepatu. Yang ketiga, bunga tanaman kembang coklat. Yang keempat, buah dan biji tanaman jagung dan kacang tanah. Yang kelima, mikroskop. Keenam, kaca penutup dan kaca objek. Ketujuh, silet. Kedelapan, pipet tetes. Dan yang kesembilan, air. Cara kerja untuk morfologi tumbuhan. Pertama, amatilah morfologi akar, batang, daun, buah, dan biji tumbuhan kacang tanah dan jagung serta deskripsikan bagian-bagiannya. Yang kedua, untuk pengamatan bunga, amatilah morfologi bunga tanaman kembang sepatu dan kembang coklat serta deskripsikan bagian-bagiannya. Untuk anatomi tumbuhan, pertama buatlah irisan penampang melintang akar, batang, dan daun tanaman jagung serta kacang tanah setipis mungkin dengan menggunakan silet yang tajam. Letakkan sayatan organ tersebut pada kaca objek yang telah ditetesi air, lalu tutup dengan kaca penutup. Lalu amatilah masing-masing preparat tersebut dengan mikroskop, kemudian deskripsikan bagian-bagiannya. Setelah itu bandingkan hasil pengamatan tanaman jagung dan tanaman kacang tanah. Oke. Pada saat ini saya akan mencabut sebuah pohon jagung untuk tugas praktikum. Ya, sebelum itu saya pilih dulu pohonnya. Maaf, saya tidak bisa menemukan pohon jagung yang sudah berbuah. Ya, kayaknya ini yang pas. Oke, bisa dilihat. Dan kita cabut. Dan ya, sudah tercabut. Ya, di sini ada daun jagung. Daun tanaman jagung berkarakter sama dengan rerumputan lainnya, memiliki epidermis dan kutikular. Tanaman ini juga tidak memiliki jaringan palisade atau palisade. Ya, dan kita bisa melihat, maaf karena jagungnya masih muda, jadi batangnya tertutup oleh pelepah jagungnya. Ya, dan di sini bisa dilihat batang dari pohon jagung. Batang dari pohon jagung atau monokotil tidak bercabang, pembuluh angkut xilem phloemnya tersebar, dan tidak ada kambiumnya. Ya, dan kita lanjut ke akarnya. Akar jagung atau akar tanaman monokotil
tidak memiliki kambium, mempunyai empulur, letak xilem dan floem, berselang-seling. Bisa dilihat, dan ciri khas dari tanaman monokotil yaitu tidak memiliki akar tunggang atau akar tunggal. Morfologi buah dan biji jagung. Yang pertama, ini disebut dengan tangkai tongkol. Kemudian ini adalah daun kelobot. Ini yang berwarna kuning ini adalah biji-biji jagung. Kemudian yang berwarna putih ini disebut kernel. Dan ini adalah rambut jagung, di mana yang berwarna putih ini adalah rambut jagung berupa tangkai putih. Nah, jagung ini tergolong dalam tumbuhan monokotil. Oke, kali ini saya, Andika Pratama Cornelis, akan mencabut sebuah pohon kacang untuk tugas kelompok praktikum. Ya, kali ini saya akan memilih dan saya akan mencabutnya, dan saya mencabutnya. Oke, bisa dilihat. Ya, kali ini tanaman pohon kacang tanah. Bisa dilihat daun tanaman pohon kacang tanah atau tanaman dikotil bersifat dorsif ventral atau memiliki permukaan yaitu adaksial dan permukaan bawah atau abaksial yang berbeda secara morfologis. Ya, dan kita lanjut ke batangnya. Batang tanaman kacang tanah itu bercabang, pembuluh angkutnya teratur dan mempunyai kambium. Ya, dan kita lanjut pada bagian akarnya. Akar tanaman kacang tanah bisa dilihat dengan jelas pada video kali ini. Akar tanaman kacang tanah tidak mempunyai empulur atau empulurnya sempit, mempunyai kambium, letak xilem di dalam dan floem di luar. Selain itu, kacang tanah juga menyimpan bijinya di atau pada akarnya. Buah dan biji kacang tanah. Yang pertama, buah kacang tanah. Buah kacang tanah disebut juga dengan polong karena buah kacang tanah berbentuk polong. Nah, polong terbentuk setelah terjadi pembuahan, di mana bakal buah tumbuh memanjang dan disebut ginofora. Nah, berikutnya adalah biji kacang tanah. Yang ini masih ada kulitnya, yang ini sudah tidak. Nah, kulit kacang tanah sangat beragam, tergantung varietasnya. Di sini kulitnya berwarna coklat. Nah, ini adalah bagian dalam dari biji. Nah, yang ini disebut kotiledon, yang ini disebut epikotil, yang ini hipokotil, dan yang ini disebut radikula. Morfologi bunga. Bunga ini adalah bunga kembang sepatu, di mana bunga ini tergolong dalam tumbuhan dikotil. Nah, morfologinya dapat kita lihat mulai dari ini adalah tangkai bunga, ini adalah dasar bunga, ini adalah kelopak bunga, ini adalah tangkai putik, ini adalah benang sari, ini adalah kepala putih, dan ini adalah mahkota bunga. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa jumlah kelopak bunganya
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di mana bunga dengan kelopak bunga kelipatan 5 tergolong dalam tumbuhan dikotil. Masih dalam morfologi bunga, kali ini adalah bunga kembang coklat, di mana bunga ini tergolong dalam tumbuhan monokotil. Nah, morfologinya dapat kita lihat mulai dari ini adalah tangkai bunga. Kemudian ini adalah kelopak bunga, tapi tidak terlalu kelihatan karena sudah layu. Kemudian di sini ada tangkai putik dan kepala putik. Kemudian ini ada tangkai sari dan benang sari. Kemudian ini adalah mahkota bunga. Nah, jumlah kelopak bunga dari bunga kembang coklat ini biasanya berjumlah 3, di mana hal tersebut merupakan ciri-ciri dari bunga tumbuhan monokotil. Anatomi tumbuhan jagung. Yang pertama, daun. Daun jagung memiliki tulang daun yang melengkung dan sejajar. Jaringan paling luar disebut epidermis yang terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk batang dan memiliki kutikula sehingga bersifat kasar dan tahan air. Jaringan epidermis atas berbeda dengan epidermis bawah. Permukaan atas daun disebut permukaan adaksial dan permukaan bawah daun disebut dengan permukaan abaksial. Pada permukaan adaksial terdapat derivat epidermis seperti sel kipas dan stomata sel kipas. Pada daun jagung terletak pada epidermis sebelah atas dan memiliki ukuran yang besar daripada ukuran sel epidermis sekitarnya. Sedikit bahkan hampir tidak memiliki klorofil dan memiliki fungsi dalam proses pembukaan gulungan daun dalam tunas dan untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Proses ini terjadi pada musim di mana air sulit diperoleh. Untuk mengatasi kekurangan air yang berlebih, maka sel kipas akan mengkerut dengan mengurangi tekanan turgornya, sehingga daun menggulung dan akan kembali lagi ketika air mudah didapatkan kembali. Stomata yang ada pada daun jagung tersebar secara merata di kedua sisi epidermis, epidermis atas dan epidermis bawah, atau disebut juga dengan amfistomata. Stomata dibatasi oleh dua sel penjaga yang memiliki klorofil. Di bawah jaringan epidermis terdapat jaringan mesofil yang memenuhi bagian tengah daun. Pada tanaman monokotil seperti jagung, daun tidak memiliki jaringan palisade. Di dalam jaringan mesofil terdapat berkas pengangkut tipe kolateral tertutup, sehingga berkas pengangkut terletak berjajar dan dikelilingi oleh jaringan parenkim yang keras namun tipis. Jaringan pengangkut diselubungi oleh sebuah selubunga yang terdiri dari sel-sel parenkim yang di dalamnya terdapat klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua, batang. Secara umum, batang tersusun atas epidermis yang berkutikula dan kadang terdapat stomata. Sistem jaringan dasar berupa korteks dan empulur dan jaringan pengangkut atau silem dan flum. Untuk jaringan pengangkut tersusun dalam berkas-berkas yang tersebar di seluruh permukaan batang. Di antara berkas-berkas pengangkut tersebut dikelilingi oleh jaringan parenkim. Daerah parenkim korteks banyak ditemukan variasi sel parenkim baik sebagai parenkim penimbun, sel batu ataupun parenkim kelenjar. Sel dan kelenjar minyak
sel dan ruang lendir, benda-benda ergastik banyak ditemukan di daerah korteks ini. Sel sklerenkim atau serabut dan sel sklereida atau sel batu. Yang ketiga, akar. Akar jaringan tanaman jagung memiliki jaringan endodermis, korteks, epidermis, xilem, dan phloem. Pembuluh xilem mempunyai dinding tebal, sedangkan phloem dinding ujungnya berlubang. Xilem dan phloem merupakan jaringan campuran. Berdasarkan hasil praktikum, akar tanaman jagung memiliki korteks. Xilem dan phloem hanya saja terlihat lebih jelas. Epidermis terletak di bagian terluar dari sel, sedangkan dalam pengamatan xilem terletak di bagian tengah, korteks terletak di bagian luar endodermis. Endodermis terletak di tengah, epidermis adalah lapisan terluar, tempat munculnya rambut akar di belakang titik tumbuh akar. Korteks merupakan area yang cukup luas di bawah epidermis, sedangkan endodermis tebalnya hanya satu lapisan sel dan memiliki pita yang kedap air, yang disebut pita Kaspari, yang mengelilingi dinding sel. Berikut merupakan struktur anatomi akar, batang, dan daun dari kacang. Yang pertama, anatomi akar kacang. Pada anatomi akar kacang, terdapat xilem, phloem, epidermis, endodermis, dan korteks. Selanjutnya, anatomi batang kacang. Pada struktur anatomi batang kacang, terdapat epidermis, endodermis, korteks, berkas pembuluh, xilem, phloem, empulur, dan sel-sel serat. Dan terakhir, anatomi daun kacang. Pada struktur anatomi daun kacang terdapat stoma, epidermis, kloroplas, tulang daun, sel spons, dan sel palisada.
Pembahasan. Yang pertama, buatlah analisis sederhana berdasarkan pengamatan morfologi yang Anda lakukan pada tanaman jagung, kacang tanah, kembang sepatu, dan kembang coklat untuk menentukan bahan tersebut tergolong monokotil atau dikotil. Jadi, menurut morfologinya, dapat kita klasifikasikan bahwa tanaman jagung dan bunga kembang coklat merupakan tumbuhan monokotil. Sedangkan tanaman kacang tanah dan bunga kembang sepatu merupakan tumbuhan dikotil. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanaman jagung merupakan tumbuhan monokotil karena memiliki bentuk akar serabut, batang tidak berkambium, bentuk tulang daun sejajar, dan jumlah keping bijinya 1. Selanjutnya, tanaman kacang tanah merupakan tumbuhan dikotil karena memiliki bentuk akar tunggang, batangnya berkambium, bentuk tulang daunnya menyirip, dan jumlah keping bijinya 2. Kemudian bunga kembang coklat merupakan tumbuhan monokotil karena pada umumnya jumlah kelopak bunga tumbuhan monokotil adalah kelipatan 3. Dan yang terakhir, bunga kembang sepatu merupakan tumbuhan dikotil karena pada umumnya jumlah kelopak bunga tumbuhan dikotil memiliki kelipatan 4 atau 5. Pembahasan yang kedua, buatlah perbandingan anatomi akar, batang, dan daun antara tumbuhan monokotil yang diwakili oleh jagung dan tumbuhan dikotil yang diwakili oleh kacang tanah. Pembahasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kesimpulan, morfologi tumbuhan adalah cabang biologi yang mempelajari bentuk luar organ-organ tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Secara morfologis, tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, batang tidak berkambium, tulang daunnya melengkung atau sejajar, bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, dan bijinya berkeping 1. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menyirip atau menjari, bagian-bagian bunga berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya, dan bijinya berkeping 2. Kemudian, anatomi adalah morfologi dalam dari tumbuhan. Dalam praktikum kali ini, anatomi tersebut meliputi akar, batang, dan daun. Secara anatomi, tumbuhan monokotil mempunyai empulur yang luas pada pusat akar. Batangnya tidak terdapat kambium dan pembuluh angkutnya tersebar, serta jaringan mesofil pada daunnya tidak terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Sedangkan tumbuhan dikotil mempunyai empulur yang sempit atau hampir tidak ada pada pusat akar, batangnya mempunyai kambium, dan pembuluh angkutnya tersusun dalam lingkaran atau berselang radial, serta jaringan mesofil pada daunnya terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Demikian laporan praktikum ke-7 dan ke-8 dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Semoga boleh bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih.